Sobat VIP, jumpa lagi di Ngopi VIP, ngobrol penuh inspirasi. Kali ini bersama dengan saya Maya, kita kedatangan seseorang yang sangat istimewa karena beliau adalah orang nomor satu di Universitas Negeri Malang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rektor Universitas Negeri Malang yaitu Profesor Dr. Haryono MPD. Salam jumpa Prof. Salam jumpa, salam cakrawala. Salam cakrawala. Bagaimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat dan bahagia nggih Ya. Prof. Baik, Sobat VIP, for your information, Prof Haryono ini pernah dipercayakan oleh negara kita untuk menjadi wakil kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, begitu ya Prof ya? Ya. Oke, pada tahun 2020 sampai 2022. Dan sebelumnya di tahun 2018 sampai 2020 menjabat sebagai PLT Kepala BPIP. Gitu ya Prof, benar ya? Luar biasa sekali ya Sobat VIP. Istimewa sekali podcast kita pada hari ini karena beliau dapat hadir untuk memberikan inspirasi yang sangat menarik dan juga sangat banyak untuk kita semua. Baik, langsung saja ini Prof. Ini Fakultas Ilmu Pendidikan adalah fakultas yang mencetak insan pendidikan, calon-calon guru, dan juga pendidik dan pakar di bidang ilmu pendidikan. Nah, sebagai salah satu fakultas tertua ini Prof di Universitas Negeri Malang, VIP telah menghasilkan inovasi yang beragam dari berbagai cabang keilmuan, mulai dari bimbingan dan konseling, lalu ada pendidikan anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar, teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, pendidikan luar biasa, sampai ke pendidikan luar sekolah. Nah, bagaimana pandangan Prof. Haryono terkait inovasi-inovasi dari VIP ini dalam mendorong inovasi pendidikan di Indonesia nih, Prof? Ya, saya pertama-tama mengucapkan rasa bahagia, rasa senang karena saya sebagai bagian dari warga UM itu memiliki kolega, memiliki senior di Fakultas Ilmu Pendidikan yang jejak sejarah dan pengaruhnya terhadap peradaban pendidikan khususnya di Indonesia cukup signifikan, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan. Sehingga kita mengenal sosok Kasih, Pak Rakot Joni, Pak Sutomo, dan lain-lain yang pengaruhnya terhadap dunia pendidikan di Indonesia cukup signifikan. Dan inilah yang barangkali kita perlu terus bangga bahwa ternyata UM sebagai sebuah perguruan tinggi itu berdasarkan Lembaga Pemeringkatan Internasional SPIMAGO itu yang menduduki posisi terbaik di Indonesia atau 86 di dunia. Ini bukan sebuah capaian yang sederhana, tapi tidak mungkin itu tercapai dalam waktu singkat tanpa ada proses pengembangan diri dari kolega-kolega kami di UM pada umumnya dan Fakultas Ilmu Pendidikan pada khususnya. Untuk itulah kami berharap Fakultas Ilmu Pendidikan bisa terus mengembangkan diri dan menggali potensi yang ia miliki untuk mengabdi dan mengembangkan institusi dan negeri kita tercinta ini. Baik, luar biasa ya Prof ya. Jadi memang harapan untuk VIP itu sangat besar karena VIP itu mencetak itu tadi pakar-pakar dalam bidang ilmu pendidikan. Nah, kira-kira nih Prof, tantangan apa yang harus dijawab oleh masyarakat VIP ini di era digital dan juga globalisasi mengingat VIP ini itu tadi mencetak guru-guru, para pendidik dan juga pakar-pakar di bidang pendidikan ini, Prof. Ya, tantangannya yang makin kompleks ini harus kita selesaikan secara simultan dan terus-menerus. Salah satunya adalah dengan perkembangan teknologi, terutama AI, kecerdasan artifisial yang sekarang tidak hanya berhenti sebagai tool, sebagai alat, tapi juga otonom, bahkan bisa menjadi sebuah agen begitu. Harus kita kelola dengan baik.
satu sisi. Sisi lain, kita juga harus bisa mencoba terus-menerus melihat relasi antara orang yang belajar dengan apa yang ia pelajari secara dialektis. Sehingga dia tidak hanya mempelajari sesuatu di luar dirinya, tapi juga dia mempelajari sesuatu yang ada di dalam dirinya. Karena teks yang sama, ketika dibaca dalam waktu yang berbeda, teks itu punya makna yang berbeda. Ya teman-teman yang membaca buku X itu, dibaca tahun yang lalu, ketika dibaca tahun ini, itu akan berbeda. Yang pula buku yang dibaca pada saat dia sedang menempuh S1, ketika dibaca pada saat dia sedang S3, maknanya berbeda. Ini artinya bahwa ada relasi antara peta batin, inner map, dengan sesuatu di luar dirinya yang outer atau objek yang kita pelajari itu hubungan yang dialektis. Ini perlu kita tekankan agar tidak terjebak pada kecenderungan berpikir oposisi biner. Sehingga ketika orang bicara tentang higher order thinking, itu adalah pembelajaran yang sangat hebat, iya. Tapi tidak berarti penguasaan data-data elementer itu penting. Sehingga di medsos kita tahu ada anak-anak sudah level SMA ditanya akronim dari MPR itu tidak tahu. Demikian pula anak-anak ditanya perkalian yang sederhana 7 kali 6 dan sebagainya tidak tahu. Ini kan contoh bahwa ketika kita berpikir higher order thinking itu penting, tetapi dasar-dasar berpikir yang sederhana itu juga penting. Nah, demikian pula nanti di dalam dunia pendidikan kita terus berharap jangan sampai perkembangan iptek yang sangat masif ini justru mampu menimbulkan informasi yang berlebihan, affluence information. Jadi informasi yang berlimpah ini justru membanjiri diri kita dan diri kita tenggelam dalam banjir informasi itu. Akibatnya sikap kritis kita terhadap informasi itu hilang. Nah, untuk itulah lembaga pendidikan harus bisa terus mengembangkan sikap kritis. Apakah informasi itu benar atau tidak? Informasi itu berguna atau tidak? Dan secara etik informasi itu layak atau tidak? Karena dengan demikian bahasa yang sederhana barangkali kita kembangkan. Ketika terjadi banjir informasi, peralatan komunikasi yang kita miliki, seperti kalau kita punya handphone dan sebagainya, kita sebut dengan smartphone, itu karena orang yang memiliki nggak smart. Nah, ini kan yang bahaya. Maka jadi ketika ada telepon yang cerdas, orang yang memegang pun juga harus cerdas. Demikian pula ketika ada alat komunikasi, jangan sampai ini menjadi dominan, menjadi alat isolasi. Yaitu yang mengisolasi relasi antar pribadi, sehingga di rumah kadang-kadang hubungan kita dengan istri, dengan anak, dengan bapak, dengan kolega kita di rumah itu kurang akrab karena kita lebih akrab dengan kolega kita yang ada di dunia digital atau khususnya di medsos. Nah, ini kan menarik, ternyata tumbuh kembangnya alat komunikasi justru mengisolasi kita. Dampak ikutannya tentunya ini kita sebagai orang terdidik, saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang tidak memiliki pengalaman hidup real sering disebut sebagai sosok pribadi, analoginya dengan strawberry. Kelihatannya bagus tapi dipegang itu mudah lecet dan sebagainya. Akibatnya mereka daya juangnya itu menjadi lemah. Nah, inilah yang kita tidak ingin anak-anak Indonesia terutama yang terlibat dalam proses pendidikan di UM, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan yang penuh inspirasi. Mari kita sebagai pendidik dan subjek pendidikan, selain bisa mendidik orang lain, kita juga harus mendidik diri sendiri. Sehingga bahasa Ki Hajar Dewantoro, bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada di dalam diri siswa, tapi sang pendidik juga harus bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga belajar bukan hanya sekedar menguasai dan mengembangkan pengetahuan tertentu, tapi juga
mendewasakan dan merawat kepribadian atau karakter kita. Karena di dalam pendidikan yang kita ikuti dan diinspirasi oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang utama adalah mengubah karakter dari karakter yang negatif menjadi karakter yang positif, atau bahasa yang keren saat ini, dari mindset statis menuju mindset yang dinamis atau grow mindset. Dengan demikian, pembelajaran sepanjang hayat itu bukan sekedar slogan, tapi telah menjadi bagian laku hidup dan atau eksistensi keluarga besar Universitas Negeri Malang, khususnya kolega-kolega kami yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan UM. Baik, banyak sekali hal-hal positif, hal-hal baik yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor kepada kita semua dan juga tentunya kepada Sobat VIP ya, sehingga kita dapat belajar untuk mendewasakan diri kita ya. Kita juga bisa merawat apa yang baik lewat pendidikan yang kita jalani bersama. Karena pembelajaran itu sepanjang hayat ya, Sobat VIP ya. Nah, eh, Pak Rektor, ini mungkin bisa memberikan pesan kepada Sobat VIP yang ingin berkontribusi nih Pak untuk menciptakan inovasi pendidikan itu, kira-kira pesan apa yang bisa diberikan kepada Sobat VIP, Prof? Ya, ini menarik. Jadi bahwa kolega-kolega kami di VIP sudah banyak yang berkontribusi secara positif. Bagaimana kita mengapresiasi dan memfasilitasi itu, sehingga baik kalangan dosen, tendik, dan mahasiswa kalau memiliki potensi dan inovasi, tolong dikembangkan secara terus-menerus. Kalau memang itu levelnya butuh dukungan universitas, universitas akan membackup sepenuhnya, sehingga seperti tadi, setelah ada inovasi dari kolega kita, Bu Saudah dan teman-teman memanfaatkan AI untuk peningkatan pembelajaran jarak jauh dan seterusnya, UM akan siap untuk membackup, karena VIP itu adalah bagian dari UM dan UM bagian dari Indonesia. Maka saya berharap ke depan kolega kami di VIP tidak hanya bercita-cita jadi dosen dan guru kelas atau dosen dan guru bidang studi, tapi bisa menjadi guru bangsa, guru peradaban Indonesia dan dunia. Amin. Itu doa ya, Prof ya. Ya, nah Sobat VIP, universitas akan membackup sepenuhnya, ini harus di-mention ya. Jadi kalau sudah punya potensi dan juga keinginan untuk mengembangkan diri di Universitas Negeri Malang, di Fakultas Ilmu Pendidikan ada banyak sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan diri sebaik mungkin ya. Terima kasih banyak Pak Rektor Sama-sama. sudah bisa memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana pendidikan bisa terus berkembang, beradaptasi dengan tuntutan zaman, tantangan zaman, juga bagaimana peran penting VIP untuk menjadi garda terdepan dalam mencetak pendidik dan juga inovator di masa depan. Semoga inspirasi hari ini dapat menjadi pemantik semangat untuk semua Sobat VIP dimanapun berada. Mari kita berkontribusi dan menciptakan pendidikan yang lebih maju, inklusif, dan juga relevan. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa tetap ngopi bareng VIP, ngobrol penuh inspirasi di episode berikutnya yang pastinya tidak kalah menarik. Sampai jumpa lagi. Salam Cakrawala.